Wah, aku lihat di YouTube itu antum bela ini ya, Ki. Bela Az-Zaitun. Ya, banyak itu yang mengira begitu ya. Tapi ya sebenarnya saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan yang saya anggap benar gitu, sesuai dengan yang saya tahu, yang saya baca. Misalnya apa? Yang saya anggap sebagai benar itu kan azan yang tidak pakai nada itu. Itu yang saya berikan argumentasinya, saya berikan dalilnya, bahkan kemudian saya taruh videonya agar orang bisa mengvisualisasikan, kemudian bisa mendengar secara langsung bagaimana Bilal dulu azan. Ini kan berdasarkan pelajaran kita dulu pada saat kita ngaji fikih di pesantren. Dulu coba aja bisa dicek, fikih Syafi'i itu justru mengatakan bahwa azan yang dilakukan meliuk-liuk itu justru makruh gitu. Nah cuma karena banyak orang sekarang ini lahir dalam lingkungan yang dia lahir itu langsung mendengar azan yang meliuk-liuk, maka seolah-olah azan itu ya seperti nyanyian itu gitu. Tapi kalau kita pergi ke mana, ke Kudus misalnya, ada itu di Kudus tuh, tanya Nadir aja itu ada masjid di situ yang azannya ya tadi itu nggak pakai nada, bahkan kalau pakai nada disuruh memperingatkan itu jangan sampai pakai nada gitu. Pesantren Nurul Furqan nggak takut kalau dicap sebagai sama dengan Az-Zaitun? Loh, kita bisa sama dengan siapa saja secara benar itu loh. Itu kan. Kalau tidak benar ya kita tidak akan sama. Dan saya membuat pesantren ini diantaranya juga karena mengusung ide yang namanya different and the best. Tidak hanya different ya, tapi harus the best juga. Misalnya different itu apa? Dalam soal metodologi. Metodologi itu sekarang kan harus berubah terus. Kenapa? Karena sekarang sudah ada temuan-temuan baru, ada teknologi baru. Misalnya kalau di sini, saya kan Pak Rahmat kalau ke sini tuh, jenguk anak itu kan nggak pernah tuh lihat saya ngajar banyak orang itu kan nggak pernah. Pasti ngajarnya private, nyimak anak, kemudian ngecek bacaan anak-anak di sini itu satu persatu itu. Kenapa? Kalau kajian massal saya sudah hitung ya, hitung kasar lah kira-kira begitu. Kemudian saya simpulkan ternyata kajian massal itu tingkat penyerapannya itu tidak lebih dari 2%. Makanya kalau kita menempatkan anak di pesantren yang kajiannya massal tadi itu ya nggak usah berharap anak ini mengalami perkembangan serius gitu. Tapi di pesantren kan ada namanya sistem sorogan itu, di mana dia mendatangi santri mendatangi Justru itu sorogan itu kan satu persatu. Tetapi kan harus kita hitung ya. Santrinya berapa, jumlah ustadznya itu ada berapa gitu. Maka jumlah guru ini penting sekali. Makanya di sini kan junior Pak Rahmat itu saya jadiin sebagai guru kan. Yang kuliah pasca sarjana itu saya jadiin sebagai guru. Nah kalau tadi ada pertanyaan, takut nggak tadi itu dianggap begini dan begitu? Ya yang harus kita takuti kan hanya Allah gitu ya. Yang kedua, orang di sini ini adalah orang rasional semua. Yang sekolah di sini ini adalah orang-orang yang rasional, yang tingkat pendidikannya tinggi, alhamdulillah. Dan levelnya Pak Rahmat lah gitu. Mantan aktivis, pendidikannya tinggi, kalau dikasih data langsung bisa menyerap gitu. Ini loh datanya, silahkan dibaca. Bukan orang yang tidak membaca gitu. Maka kemudian mereka akan menilai, oh ternyata yang benar justru malah ini gitu. Saya biasa aja mengkritik siapa saja. Kemudian memberikan konfirmasi tentang segala sesuatu yang saya punya basis ilmunya gitu. Kalau tidak punya basis ilmunya nggak berani. Misalnya saya ditanya tentang ekonomi, saya nggak akan mau jawab, walaupun bergaul dengan para pengusaha dan lain-lain, karena itu bukan disiplin ilmu saya. Tapi kalau soal sosial, agama, politik, ya itu kerjaan kita, ya kan. By the way, Nopo ini seperti ini ya, pengembangan ekonominya seperti Az-Zaitun juga, ada Nopo Farm. Az-Zaitun kan ada perkebunan yang terintegrasi dengan dengan peternakan gitu. Wah, saya nggak bisa memberikan itu karena saya tidak pernah melihat secara langsung. Tetapi idenya yang saya ambil ya dari Rasulullah. Kenapa ada kambing di situ tuh banyak itu, ada sapi di sana, ada bebek dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kambing ini saya pertama kali ya yang saya jadikan sebagai argumentasi itu adalah hadis Nabi.
Hadis Nabi itu mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Oh, Nah, sementara anak-anak yang di sini, misalnya ini ya, yang angkatan kemarin aja, yang anak mantan ketua umum cabang aja ada 5 gitu. Ketum cabang ada mana? anak Paramat itu. Mantan ketua umum HMI cabang Garut ya kan. Iya, iya, Kemudian iya. ada anak mantan ketua umum HMI cabang Solok. Ada mantan ketua umum Korkom Wali Songo Semarang misalnya. Itu kan bukan orang-orang yang saya ngomong mereka ikut semua, nggak ada di sini begitu, nggak ada sami nama atokna di sini. Lihat aja sendiri, santri-santri di sini juga sangat egaliter itu. Datang kepada kita itu ya biasa aja. Saya ada tamu, anak-anak datang, apa nasi, saya mau simaan itu. Biasa saja gitu. Iya. Sangat egaliter di sini. Jadi saya juga mengajarkan pada mereka kalau saya salah harus langsung dikritik gitu. Jadi itu menjadi kebiasaan yang baik. Tapi sudah pernah dikritik sama santri? Dikritik sama santri. Diingatkan ya, misalnya apa? Misalnya, apa nasi tadi itu slip of the tongue misalnya. Kan biasa kan kita slip of the tongue itu ya beberapa kali terjadi. Tadi mestinya ngomong A misalnya, mau ngomong tentang nama siapa misalnya keliru yang satu lagi. Tadi itu bukan si A tapi si B misalnya gitu. Itu langsung mereka berani mengingatkan gitu. Tidak hanya di luar tapi langsung di depan itu nggak masalah gitu. Karena tadi kita membiasakan untuk berpikir kritis. Tadi itu ya. Jadi ada ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Karena di sini tidak hanya belajar tetapi saya berharap mereka ini menjadi orang-orang yang mandiri. Makanya saya sering bilang kan, agar kita ini menjadi orang yang independen, bisa melakukan apa yang menjadi idealisme kita, kita harus memiliki 2 kemandirian. Yang pertama adalah kemandirian finansial dan yang kedua adalah kemandirian intelektual. Atau ini dibolak-balik samalah, tergantung orangnya ini mempelajari yang mana dulu atau menguasai yang mana dulu. Ada kan anak yang pinter tapi dari keluarga yang tidak kaya ya, ngomongnya agak susah ini kalau ngomong tidak kaya ini. Jadi misalnya ada anak pinter tapi berasal dari keluarga yang tidak kaya, mungkin dia pinter dulu, kemudian di sini kita ajari bagaimana dia memiliki kemandirian finansial nanti. Konkretnya apa tuh? Konkretnya apa yang diajari? Ya kalau di sini menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran tidak boleh dilakukan kalau belum mengerti artinya. Kalau di sini. Kenapa? Ini hasil riset juga. Jadi saya juga tidak setuju dengan banyak orang yang misalnya menyuruh anaknya langsung menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Sudah saya riset, menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya itu tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Mau dicoba Pak Rahmat? Itu yang sering saya gunakan sebagai kalimat uji coba adalah kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. Itu rata-rata kalau saya ucapkan begitu kemudian saya suruh mengikuti, rata-rata langsung bisa mengikuti. Tetapi kalau bahasa aslinya, karena mereka nggak tahu kan bahasa Yunaninya itu, saya kasih ibis redibis numquam peribis in armis, itu rata-rata butuh pengulangan 7 kali. Nah dari situ bisa kita simpulkan menghafal Al-Quran dengan tanpa artinya itu membutuhkan tadi itu effortnya 7 kali lipat. Padahal setelah itu mereka harus murojaah terus sepanjang hayat. Nah itu kan sesuatu yang berbeda juga ya. Kalau kemandirian ekonomi apa yang diajarkan di sini? Ekonomi ya kalau tadi kan kemudian bisa melahirkan kemandirian intelektual karena basis keilmuan kita itu adalah Al-Quran. Karena ilmu itu bahasa Yunaninya itu kan logos itu sering kita artikan dengan ilmu gitu aja kan, maka muncul biologi dan logi-logi yang lain itu. Nah kemudian ternyata kalau kita cek sekarang gampang itu ngecek segala sesuatu tuh gampang sekarang, nyari buku apa aja di Google semuanya ada. Jadi jangan pernah bilang saya Google, salah itu ya. Itu analoginya udah keliru. Nah tadi itu ya itu logos itu adalah firman artinya. Nah kemudian kalau tadi kemandirian ekonominya adalah tadi melihara kambing. Jadi di samping tadi Rasul menggembala kambing itu ada tujuan praktisnya, tujuan ekonomisnya, ada juga tujuan untuk membangun yang namanya kemampuan kepemimpinan. Jadi Rasul itu kan pemimpin ya kan. Jadi harus punya uang nih. Nah, di samping tadi ada alasan ideologisnya, saya juga punya
alasan apa ini? Alasan yang didasarkan pada pengalaman pribadi. Ekonomis. Dulu saya itu mulai pelihara kambing kelas 6 SD. Kelas 6 SD saya sudah beli kambing 2 ya. 2 ekor. Yang satu harganya 37,5 ribu ya, 37.500 rupiah pada saat itu, pada saat saya kecil. Kemudian yang satu bahkan harganya cuma 10.000. Nah ini kambingnya kecil sekali dan kemudian nggak berkembang. Nah tapi kemudian tadi dari 2 ekor tadi saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Kemudian saya belikan kambing yang lebih banyak lagi. Kambingnya tadinya 2, kemudian berkembang jadi 4, 4 jadi 8. Pokoknya intinya saya SMP kelas 3 itu saya sudah punya kambing 18. Berarti dalam kurun waktu 4 tahun ya, 4 dari tahun kelas 6 itu. SD sampai kelas 3 SMP. Saya punya kambing 18. Nah kalau saya nggak punya kambing 18 itu, waduh saya nggak bisa beli kitab tuh. Karena pada saat saya SMA kelas 1, bapak saya meninggal dunia. Nah bapak saya biasanya yang support ini. Minta buku apa aja pasti dikasih. Pokoknya kalau bentuknya buku pasti dikasih. Bapak saya itu. Nah, kemudian pada saat itu bapak meninggal. Padahal saya sedang mengalami puber intelektual. Puber intelektual. Ya. Dan puber religi kemudian ya, iya. Setelahnya. Mengalami puber intelektual. Karena mengalami puber intelektual itu, semua kitab yang disebut oleh guru saya, pasti langsung saya cari. Nah, duitnya kan nggak ada gitu. Nah itu, kambing itu saya jual akhirnya. Waktu itu laku berapa ya? 1,8 juta atau berapa waktu itu. Jadi kambing itu jadi modal intelektual juga ya. Iya. Bukan hanya kalau modal tidak punya modal kapital itu kapital finansial tadi. Kambing ya, kapital. Intelektualnya menurun. Yang sering saya bilang, visi itu butuh gizi. Ya kan? Kalau nggak punya gizi ya visinya nggak bagus, nggak bisa jauh ke depan. Gizi harus dieksekusi dengan gizi yang cukup. Nah, yang sering saya katakan juga, logika itu butuh dukungan logistik. Dan itu nyambung kemana saja. Coba kalau kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu tidak dakwah dulu baru nyari kerjaan. Nabi Muhammad itu punya pekerjaan dulu, ya kan? Sejak kecil itu latihannya pelihara kambing di kampung Bani Sa'ad itu. Jadi umur 4 tahun itu sudah bisa menundukkan unta itu kalau ditulis siapa? Martin Link sama Leslie Hazelton itu. Martin Link nulis sejarah Rasulullah itu, Muhammad Rasulullah itu. Kemudian Leslie Hazelton itu menulis, kalau ini orang Yahudi nih. Orang Yahudi ini, tapi objektif menurut saya ini. Dia menulis buku The First Muslim. Wah itu bagus sekali. Bagus ini. Ini yang membuat kita bisa melihat Rasulullah itu jauh lebih detail. Ya, menurut saya ini. Dan mengagumkan sekali. Nah ini dia yang mesti kita baca. Rasulullah itu usaha dulu sejak kecil. Kemudian berdagang pada usia berapa? Ada yang mengatakan 8 sampai 12 tahun. Yeah. Dagang ke luar negeri. Kemudian jadi orang kaya. Menikahi perempuan kaya raya. Kemudian berdakwah. Begitu. Nah, tahapan-tahapan kan ya. Kan? Tahapan-tahapan begitu ya. Sekarang kebalik kan? Ini malah berdakwah dulu baru berdagang. Lembaga pendidikan ini dijadikan sebagai apa ini? Kadang-kadang dijadikan sebagai mesin ekonomi. Mesin ekonomi atau lahan bisnis misalnya. Kalau Rasulullah kan nggak gitu. Nggak boleh memang lembaga pendidikan menjadi mesin ekonomi atau lembaga bisnis kayak gitu. Ya kalau saya sih lebih setuju yang tidak dijadikan sebagai lembaga bisnis karena di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta bayaran dan dia mendapatkan petunjuk. Jadi tidak cukup hanya tidak minta bayaran, tapi juga harus mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk dulu dan kemudian menyampaikan petunjuknya itu tanpa meminta imbalan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kuncinya apa? Ya punya duit dulu. Gitu. Nah kalau sekarang itu enak kok ya. Sekarang itu apa ya? Kalau dakwah dulu kan harus keluar uang ya. Yeah. Sampai Rasulullah itu miskin ya, gampangannya gitu. Bukan miskin sih sebenarnya. Ya, uangnya habis lah gitu. Kalau kita bilang miskin kan enggak. Rasulullah itu enggak miskin. Ya uangnya dihabiskan. Kemudian Rasulullah punya kekuasaan. Karena orang kalau punya kekuasaan itu enggak perlu punya uang. Sudah ada anggarannya kok ya kan. Ada betul mal. Nah, kemudian apalagi tadi Rasulullah itu berdakwah itu keluar duit. Jihad itu pakai uang, ya.
Kemudian lagi kalau sekarang itu enak kalau sekarang. Kalau dakwah cuma ceramah aja apalagi. Ceramah kalau viral kan bisa dimonetisasi. Duitnya lebih banyak lagi itu. Ya, kalau dulu pakai amplop ya orang itu, sekarang nggak pakai amplop. Orang nonton nggak sadar duitnya sebenarnya keluar tuh kuotanya itu kan. Kalau misalkan kita komen itu tadi ada Ustadz viral, kemudian ilmunya harus ikhlas. Nah dia pakai itu aja, pakai monetisasi. Monetisasi saja gitu. Ya. Cuma ya tadi itu nggak bisa begitu. Nggak bisa juga kita cuma ceramah-ceramah itu nggak bisa. Nah saya pengalaman saya syuting di TV itu mulai tahun 2008. Dulu mulai dulu TV Berita 1 kayaknya. Saya syuting pertama kali itu ingat saya Berita 1 itu. Karena ada teman saya S3 itu dulu yang jadi produser apa-apa. Saya diminta syuting bersama dengan Bu Husnul. Awal-awalnya tuh syutingnya tentang politik. Ya. Kemudian makin kesini itu kok banyak yang minta saya ngomong tentang Islam. Maka dulu kami punya program belajar Islam di MNC Muslim. Channel 98 dulu. Nah kemudian diundang lagi, kalau ini sebagai pengamat politik dulu ya, ketika masih kuliah ilmu politik itu sering diundang. Kemudian apalagi, ya ada juga tentang agama juga tuh di Jak TV itu dulu. Tapi yang menarik itu, yang kemudian membuat saya jadi agak tertohok gitu ya, itu sering ya kira-kira tahun 2017 itu saya pergi ke pasar kambing misalnya di Semarang ini, padahal kan kita dulu tinggal di Jakarta tapi kemudian sering pulang kan. Kemudian karena saya ini suka kambing, itu pergi ke pasar kambing, itu ketemu sama penjual-penjual kambing. Ada beberapa yang, Pak saya kok pernah lihat Bapak itu di mana, di TV katanya. TV mana saya bilang, ya di TV. Lu saya polang kambing kok, saya bilang gitu. Bener Pak, saya bilang gitu. Akhirnya saya ngaku, oh iya, yang kamu dengar apa di situ? Aduh apa Pak, ya lupa Pak. Ya, gitu, kan. Kemudian saya di bengkel juga begitu. Di bengkel itu ketemu saya, sama begitu. Saya pura-pura nggak tahu tadi itu, kemudian saya ngaku. Nah kalau itu kan biasa ya, karena gampangannya itu orang awam. Tapi ini sering, ini teman-teman kita itu kalau nonton acara saya yang di TV One sama ada satu Antv. Kan satu perusahaan ya? Iya. TV One dan Antv itu kan disiarkan di Jawa Tengah itu. Yang itu Jawa Tengah itu diputar sampai sekarang itu. Sekarang masih diputar itu, tapi jam 3 pagi itu. Jadi kalau jam 3 pagi itu beberapa teman itu udah kirim tuh, capture kemudian dikirim ke saya. Kemudian saya biarin biasanya, karena ngirimnya biasanya kan pagi-pagi, mungkin mereka lagi habis sholat tahajud. Ya, lagi habis sholat tahajud, kemudian tadi nonton TV, pas ada saya, di capture, kemudian dikirim, saya biarin dulu. Nanti jam 7, jam 8 saya keluar sambil di jalan tuh, naik mobil, saya tanya, oh iya, tadi isinya apa ya? Saya telepon kan, isinya tadi apa kalau akrab? Apa ya tadi ya? Gitu. Wah dari situ saya kemudian mikir, waduh, ini jangan-jangan saya syuting di TV tapi didengarkan oleh orang-orang yang tadi itu nggak punya ilmu alat. Yaitu tetap ada fungsinya tadi itu, agar orang ngeh untuk sementara waktu. Tapi kemudian saya mikir, karena kita ini kan aktivis, sering memandu latihan kader, itu pun kita masih merasa bahwa itu tingkat penyerapannya rendah kan. Nah problem utama umat Islam kebanyakan umat Islam adalah tidak mempelajari Islam ini berbasis dengan ilmu alatnya. Misalnya tidak belajar sorof, tidak belajar nahwu, ya. Wong kita mau belajar bahasa Inggris saja kan harus belajar go going when gone ya. Iya. Ya toh? Misalnya grammar, vocabulary, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab Al-Quran itu, yang orang Arab sendiri sekarang aja belum tentu bisa paham Al-Quran karena bahasanya beda. Contohnya TKW yang kita kirim itu ya, nggak pernah jadi ulama deh. TKW yang kita kirim ke luar negeri itu, gampangannya pulang ke Indonesia tidak ada yang jadi ulama. Kenapa? Karena memang satu bahasanya itu sudah beda. Nah, karena itu kalau mau belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, ya tadi itu ilmu alatnya harus kuat. Nah, caranya bagaimana? Ini
Maka saya kemudian bikin pesantren Lembaga ini, pesantren kaderisasi ini, ya, yang anak-anaknya saya pastikan datang ke sini dalam waktu sekian bulan harus sudah menguasai tasrif dan kemudian bisa mengiqrab Al-Qur'an. Biasanya di sini kalau IQ-nya minimal 105 itu anak SMP kelas 1 ya, itu sudah bisa mengiqrab Al-Qur'an. Lah anaknya Pak Rahmat kan udah pernah dites belum? Yang ngetesnya belum ada. Nah itu masalahnya. Itu kan harus dicek. Anak harus dicek. Misalnya hafalan Al-Quran harus dicek. Jangan hanya percaya sama saya. Jangan-jangan saya penipu kan. Itu. Cuma nyari duit misalnya. Ya walaupun kita nggak pernah dapat duit dari sini, malah keluar duit terus ya kan. Nah tadi itu harus dicek. Caranya gimana? Kalau anak katanya menghafal Al-Quran, dicek nih duduk kayak gini nih. Suruh baca. Bukan suruh baca, suruh tuh merapal itu. Pernah sekali mungkin ini untuk mengecek metode yang Abah Nasi sampaikan ke para santri. Saya membaca terjemahan, kemudian anak saya langsung membaca bahasa Arabnya. Pernah sekali 2 kali pernah. Maksudnya gimana? Aku malah kebalik tuh. ngecek hafalannya. Ini ayat yang mana gitu? Iya. Dia bisa membuat menyebut ayatnya. Oke, itu bisa dengan juga. Terjemahan yang saya baca. Ya. Ya ini orang tua harus begitu. Nah rata-rata kan nggak begitu. Rata-rata yang datang pada saya ya. Ini Pak Ustadz, anak saya ini sudah menghafalkan Al-Quran. Sudah 6 juz katanya. Oh saya ya pura-pura agak bego-bego dikit itu. Saya udah tahu maksudnya itu. Ya, biasanya yang begitu itu dia ingin mengatakan bahwa anaknya sudah menghafal banyak gitu. Padahal bagi saya menghafal 6 juz itu kan, kemudian saya tanya kan, berapa lama itu? Ya 3 tahun gitu. Selama SMP. Wah, menghafal Al-Qur'an 3 tahun hanya 6 juz. Berarti per tahun hanya 2 juz. Ya kan? Kalau hanya 2 juz berarti menghafalkan Al-Qur'an 30 juz butuh waktu 15 tahun. Gimana caranya? Itu sudah lulus doktor baru hafal Al-Quran. Itu kalau bisa istiqomah. Gitu. Maka saya sering menganalogkan menghafalkan Al-Quran itu seperti panjat pinang nih. Dia harus cepat serat ke atas gitu. Nah baru kemudian dia sampai atas itu dia bisa mendapatkan hadiah macam-macam. Hadiahnya apa? Dia mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dan lain-lain gitu. Kemudian saya ibaratkan dengan lari sprint. Oke. Jadi larinya itu harus cepat, sat gitu. Nah, melesat itu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ngerti artinya. Ya memang ada anak-anak tertentu yang daya hafalnya itu kuat sekali, tapi jumlahnya sangat sedikit. Itulah sebabnya anak-anak yang punya hafalan luar biasa itu pasti viral. Kan gampang, viral itu tanda apa? Tanda luar biasa, udah gitu aja. Nah, anak-anak ini kan tidak semuanya luar biasa. Yang luar biasa itu ya anggap saja 1.000.001, bahkan mungkin 10.000.001 kan. Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi ya saya nggak pernah khawatir. Jadi apalagi saya tidak pernah minta sumbangan. Alhamdulillah sampai hari ini kita ini nggak pernah minta sumbangan sama siapapun. Jadi mandiri betul secara intelektual dan finansial. Pak Rahmat kan belum pernah kan minta sumbangan kan? Iya belum pernah. Jangan-jangan SPP-nya nunggak juga ya kan? Gawat. Nah, dan di sini nih, walaupun ada soal SPP macam-macam, kita memberikan kesempatan kepada semua orang untuk sekolah di sini. Yang kaya silahkan bayar sendiri. Boleh. Yang kaya sesuai dengan apa yang tercantum di itu. Di brosur itu ya. Brosur yang termahal, boleh itu. Mungkin masuknya berapa? 20 juta kalau nggak salah itu. Tapi juga ada yang 10 juta. Ada yang juga semampunya juta, itu ya. Ada kategori yang 5 tuh. Ada yang 0 rupiah. Pak Rahmat kan tahu sendiri ya kan. Iya. Kemudian bulanannya juga sama. Ada yang 2 juta, ada yang 1.800.000, ada yang 100, ada yang 600, ada yang semampunya. Ada yang 0 rupiah juga. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menerima anak dari segala level ekonomi, karena mereka semua ini punya hak untuk belajar. Ya problem di masyarakat Islam hari ini kan bayaran masuk ke lembaga pendidikan itu menentukan prestis, bukan lagi menentukan kualitas dari keluarannya. Ya, karena tadi orang tua banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya dihasilkan dari situ.
Ya, karena tidak tahu itu, ya tadi tidak memiliki kemampuan untuk mengecek. Kira-kira begini, kalau anak Pak Rahmat ini sekolah, kemudian di situ diajari matematika, kan masih bisa ngecek kan, 2 tambah 2 berapa gitu. Tapi kalau hafalan Al-Quran, bapaknya nggak hafal gimana? Kan nggak ngerti cara ngeceknya gimana kan? Ya hanya percaya aja kalau sudah diwisuda, nah itu dianggapnya sudah hafal. Padahal saya punya data yang menarik ini. Saya kan bikin lembaga beasiswa nih di Jakarta untuk anak-anak UI. Itu ada beberapa anak itu yang saya ditelepon langsung orang tuanya, Pak Ustadz, saya mau mengikutkan anak saya di sini, tapi sebenarnya orientasinya bukan untuk dapat beasiswa, agar dia punya lingkungan untuk untuk merawat hafalannya, untuk menjaga hafalannya. Nah, tetapi orang tuanya nggak tahu bahwa hafalan anaknya itu sebenarnya sudah nggak ada gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, yang saya omongin ya ini masih keluarga saya sendiri, keponakan saya misalnya sudah diwisuda. Nah, sebagai penghafal 30 juz. Penghafal 30 juz, masuk koran gitu. Tapi kemudian saya cek di situ. Ya. Yang bisa saya simak, saya kasih waktu, persiapkan dulu. Itu sampai sekarang 11 juz. Nah, berarti kan hilangnya 2/3 gitu. Ya. Nah, kemudian saya minta untuk memperbaiki lagi, terus begitu. Karena untuk mempertahankan hafalan Al-Qur'an ya, agar hafalan bagus itu ya tiap hari minimal harus murojaah. Itu ya 5-6 juz. Jadi intinya sepekan sekali itu mesti khatam. Jadi sepekan sekali terjadi siklus ya. Siklusnya itu sepekan sekali. Kalau bisa khatam sepekan sekali, nah itu insya Allah lancar. Tapi tadi itu kalau ngerti artinya. Kalau nggak ngerti ya banyak juga yang nggak lancar. Gitu. Jadi memang hafalan ini tidak hafalan itu harus berbasis dengan ilmu alat tadi. Iya, lah kalau hafal Al-Quran nggak ngerti artinya buat apa? Ngerti artinya. Wong Al-Quran ini bukan kalimat mistis kok. Ya, Al-Quran itu kita hafalkan tujuannya agar kita bisa merenungkan. Ya, kita nggak boleh terlalu keras juga mengkritik. Ya, saya pernah ketemu Prof. Komar dulu. Prof, ini rata-rata kok orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di lingkungan kita ini kok nggak ngerti artinya. Prof. Komar bilang, nah ini latihan bijaksana ini kita jadinya dari situ. Latihan ya. Nah, itu sudah kira-kira tahun berapa itu? Tahun 2014 mungkin saya ketemu Prof. Komar di ruangannya waktu masih jadi rektor tuh waktu itu. Prof. Komar bilang, ya sudah sih, jangan kamu kritik. Yang penting itu sudah bagus gitu. Tinggal kita tingkatkan aja gitu. Tinggal kita tingkatkan. Ya. Tapi tadi meningkatkan itu jadinya nggak mudah juga karena mereka sudah terbebani. Jadi sebagai penghafal Quran. Iya, dia kan terbebani. Coba bayangkan kalau tadi itu butuh 7 kali lipat usaha tadi itu. Kalau tadi murojaah 1 juz itu rata-rata ya 30 menit. 30 menit kalau kita murojaah 6 juz berarti kan hanya butuh waktu 3 jam. Tapi kalau effortnya 7 kali lipat, gimana? Untuk menjaga firman Tuhan yang ada dalam kalikan aja 7, 3 kali 7, 21. Itulah makanya banyak yang kemudian hafalannya hilang. Nah, tadi itu Al-Quran bisa fungsional kalau kita ngerti artinya. Nah, mengerti artinya ini ada prosesnya lagi, ada tingkatannya lagi. Ada memahami secara literal. Ya. Kemudian memahami substansinya. Kalau secara literal aja, wah itu banyak yang kemudian justru malah bisa salah paham. Ini yang sering saya sampaikan ya. Misalnya ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu kan sering kan di masjid kita dengarkan. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini saya sudah riset. Saya tanya, jadi sebaik-baik bekal apa? Takwa. Nah, gitu. Padahal yang dimaksudkan di situ sebaik-baik bekal adalah uang. Kalau sekarang uang lah. Kartu ATM sekarang sebaik-baik bekal itu. Atau kiris. Nah ini ya. Nah, gitu. Handphone aja. Iya, itu sebaik-baik bekal. Kamu kalau mau pergi ke Mekah itu, jangan sampai nggak bawa ini. Nah, gitu. Iya, benar. Itu sebaik-baik bekal karena konteksnya dulu begitu. Itu artinya. Itu konteks ayat atau konteks asbabun nuzul atau apa? Ya itu konteks aja ya asbabun nuzulnya itu. Okay. Jadi kan harus ngerti artinya dulu. Kalau ngerti artinya, tapi bisa salah pemahamannya. Kalau nggak ngerti artinya ya nggak tahu itu salah atau benar kan? Mau nggak tahu kan? Kembali ke ayat itu berarti konteks takwa yang disebut dalam ayat itu
di haji ya, momen haji. Ya, itu momen haji kan ayat lengkapnya al-hajju asyhurun ma'lumat sampai ujung. Okay. Ya, kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi konteksnya pada saat itu orang-orang Yaman mau haji. Mereka kepedean. Mereka berpandangan, "Oh, kami ini kan tamu Allah." Begitu loh. Masa tamu Allah nanti nggak diurus Allah? Fatalistik cara berpikirnya. Nah, kemudian mereka jalan dari Yaman ke Makkah. Ternyata di tengah perjalanan aja udah keleleran mereka. Udah kelaparan, kehausan. Kehabisan bekal. Kehabisan bekal. Ya bukan kehabisan, nggak bawa bekal. Akhirnya menyusahkan banyak orang. Nah gitu. Maka kemudian ditegur oleh Allah. Kalian kalau mau haji itu bawa bekal. Karena kalau bawa bekal itu kalian akan mempertahankan ketakwaan. Karena takwa itu diantara indikatornya adalah tidak meminta-minta. Namanya iffah namanya itu. Menjaga iffah, kehormatan ya. Itu kan ada itu. Himmah wal iffah. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ya gitu. Orang yang tidak tahu itu melihat saya ini dikiranya banyak uang gitu. Kalau ada tanah kita beli, ya kan? Ada apa? Bangunan jalan terus. Oligar. Orang yang nggak tahu kita punya banyak uang, ya gitu loh kira-kira. Kadang-kadang kalau pas bayar apa harus ngutang dulu misalnya. Orang nggak tahu, taunya pokoknya ada uangnya gitu aja. Sering transaksi lah. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Itu sampai segitunya itu. Nah, orang yang menjaga iffah itu adalah orang yang bertakwa. Begitu kira-kira pemahamannya. Nah, kembali. Sekarang kalau kita kontekstualisasikan ya, kita rekontekstualisasikan tadi itu. Haji itu artinya tujuan. Jadi hajjul baiti, nah itu manis tato'a ilahi sabillah. Hajjul baiti artinya adalah menuju Baitullah gitu. Jadi tujuan berarti haji itu adalah tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, punya visi tadi itu, untuk merealisasikannya kita harus punya bekal duluan. Misalnya saya mau bikin pesantren Planet Nuvo ini ya misalnya. Ya kita harus punya bekalnya, harus punya uangnya dulu. Jangan sampai baru punya visi, kemudian kita minta-minta orang gitu, minta sumbangan. Itu yang kami di sini alhamdulillah tidak melakukannya gitu. Ya setidaknya begini, setidaknya kita ini ibaratnya punya pertalite. Nah, kita perjalanan dari Semarang ke sini, saya perjalanan dari Semarang ke sini itu tiap ya minimal sekali dalam sepekan. Itu harus punya pertalite dulu. Nanti ada Pak Rahmat baik hati sama saya. Pak Nasi, ini biar perjalanannya cepat, kita tambah lagi. Dibeliin apa? Pertamax Turbo, ya kan? Yang tadinya larinya cuma 100 km jadi 120 km per jam. Masya Allah. Itu kan caranya. Nah, itu memahami Al-Quran secara kontekstual. Kalau tidak kita pahami begitu, ya Islam ini sudah jadi fosil gitu. Maka harus dinamis itu memahami Islam ini. Mudah-mudahan Nupo menjadi model Islam yang dinamis. Ya, Islam yang progresif. Islam yang progresif. Sebenarnya nggak ada Islam. Islam itu sebenarnya progresif. Cuma kadang-kadang tadi itu karena dipahami secara literal tadi itu, kemudian jadi nggak progresif gitu. Malah jumut. Problem jadi jumut. Jadi Islam itu dulu membuat orang-orang yang tadinya berpikir feodal, orang-orang yang tidak mau melakukan perubahan, itu didekonstruksi oleh Islam. Gitu kan. Atau mungkin bukan oleh Islam itu sendiri. Itu kan ada perkataan Abdu yang sangat terkenal itu kan, mahjubun bil muslimin itu gitu. Iya, ya kalau sekarang begitu ya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Umat Islam ini yang menutup Islam itu. Islam sebenarnya luar biasa. Tetapi tadi ditutup oleh orang Islam. Atau agenda setting internasional yang katanya. Ya nggak usah lah nyalahin orang lain. Kita ini nggak boleh begitu nyalahin orang lain, bahwa itu ada mungkin iya, tapi kan itu di luar kendali kita. Ya. Di luar kendali. Gampangannya mereka punya hak untuk begitu karena menganggap kita ini salah misalnya, kan? Kan begitu kan? Orang lain kan menganggap kita ini nggak benar. Betul. Itu gampangannya kalau yang dikatakan oleh Sidney Hope itu adalah setiap agama menganggap agama yang lain salah misalnya kan gitu. Jadi punya hak kan mereka untuk melakukan apa saja.